yang baru saja memperoleh anugerah pengawas PAI terbaik di Indonesia ya dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Kita beri aplaus yang meriah untuk Ibu Hajah Siti Nur Hidayati. Baik, Bapak Ibu sekalian, beliau narasumber yang sudah sangat berpengalaman di bidang kurikulum karena memang Bu Inung ini juga instruktur nasional kurikulum 13 di Kementerian Agama yang sudah banyak pengalaman. Tentu pengalaman ini nanti akan kita sama-sama minta ilmu dari beliau, kita akan timba ilmu dari beliau, dan kami beri waktu untuk Ibu Inung sekitar 45 menit sama dengan Pak Siswanto nanti, supaya nanti ada sesi tanya jawab di 30 menit terakhir. Baik, untuk nomor HP dan seterusnya nanti bisa minta ke saya, karena semua ada di saya itu. Terima kasih. Silakan Bu Inung. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang sangat kita sama-sama hormati, Ketua Umum PP Pergunu, beliau adalah Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Asep Sabudin Halim. Kemudian beserta semua jajarannya, Ketua Panitia BIMTEK, Bapak Haji Muhammad Faujin MPD, ini gelarnya malah tumbuk-tumbuk ini Pak Faujin ya. Kemudian yang saya hormati juga rekan saya, beliau narasumber yang baru saja selesai ya, Bapak Dr. Andes Haji Siswanto MPDI. Kemudian rekan-rekan di seluruh pelosok penjuru Nusantara yang sangat saya cintai ini, baik dari Pergunu maupun dari organisasi yang lain, karena saya lihat banyak juga yang dari organisasi yang lain ya. Dan moderator kita siang hari ini yang luar biasa, Adinda Ahmad Taufik, Mas Taufik ya, biar Adinda tapi saya nyebutnya Mas gitu ya. Mas Taufik, beliau juga asesor di Sekolah Penggerak, luar biasa ya, sepak terjang beliau juga sudah luar biasa. Ini jadi saya memperkenalkan nih ya, moderator. Luar biasa, beliau juga biasa satu tim dengan kami sama-sama di Kurikulum Merdeka juga ya, meskipun beliau juga sama-sama di Instruktur Nasional. Dan di sini juga ada mahasiswa kesayangan saya, ini dari Universitas Nahdlatul Ulama Unuga Al-Ghazali Cilacap, yang luar biasa hari ini ikut juga di webinar siang hari ini. Mudah-mudahan semuanya nanti bisa mengikuti sampai akhir ya, lancar. Dan semuanya yang mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu, yang insya Allah semuanya dalam kondisi yang sehat, bahagia, dan mudah-mudahan pertemuan kali ini betul-betul pertemuan yang membawa berkah ya, berkah. Oh ya, tadi ada yang belum saya sebut ya. Mohon maaf, Prof. Agus tadi terlewat ya, belum saya sebut, yang tadi sudah memberikan pencerahan pengantar di awal. Beliau luar biasa juga. Teman-teman yang saya hormati, izinkan saya share screen ya. Tadi Pak Sis sudah lengkap sekali, saya tinggal sisa-sisa ini. Sisa-sisa untuk menyampaikan pembelajaran, karena tema kita hari ini adalah implementasi pembelajaran kurikulum merdeka. Dan saya berharap hari ini saya tidak salah ini ya, karena saya tidak asesmen dulu, jadi tidak tahu apakah yang mengikuti di sini mereka yang sudah expert di kurikulum merdeka, atau yang baru saja mulai mengenal, atau yang sudah sedikit mengenal, atau yang sudah banyak mengenal. Jadi mudah-mudahan saya tidak salah arah nanti ya, mudah-mudahan tidak terlalu menggurui gitu ya, bagaikan menabur garam di lautan begitu. Oke, baik teman-teman. Tadi sudah diawali oleh Pak Sis ya, bahwa dari regulasi dan lain-lain, tapi saya hanya ingin sekedar mengingatkan juga nih, kalau tadi Pak Sis sebentar-sebentar perlu diingatkan gitu ya. Saya menghangatkan deh, bukan mengingatkan ya, menghangatkan bahwa ada strategi agar kita dalam memahami kurikulum merdeka ini tidak
galau ya, tidak bingung. Karena apa? Karena informasi tentang kurikulum merdeka ini begitu cepat, begitu luas, begitu tiap detik selalu muncul gitu ya, selalu berubah, selalu diperbarui begitu. Yang pertama, kita memahami garis besar dulu. Garis besar ini berisi regulasi dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya kita memahami konsep tentang pembelajaran dan assessment. Konsep ya, konsep. Berarti di sini rujukannya, referensinya, panduan-panduan, kemudian teori-teori pembelajaran. Dimaksudkan agar nanti kajian kita, kajian akademik kita matang ya, bagus dalam memahami perubahan yang ada dalam kurikulum merdeka. Kemudian bagi pengelola pendidikan, nih, terutama yang mungkin di sekolah, di di lembaga struktural sekolahnya ya, perlu juga memahami pengembangan KOS atau KOS, kurikulum operasional satuan pendidikan. Kalau di madrasah itu kurikulum operasional madrasah ya, dalam kurikulum merdeka. Meskipun sebetulnya bukan hanya mereka yang menjadi wakat kepala sekolah, tetapi semuanya, karena semua holder terlibat dalam penyusunan KOS atau KOM ya. Kemudian yang berikutnya adalah memahami pengembangan P5-nya ya, P5-nya. Kalau paradigma kita hari ini, karena di sini ada juga dari madrasah dan dari sekolah, kalau di madrasah itu nomenklaturnya itu ada pelajar rahmatan lil alamin, ya sesuai dengan KMA-nya. Tetapi kalau di sekolah umum untuk PAI ada nomenklatur pelajar moderat, karena dalam pengembangan kurikulum merdeka ini harus menginsertkan atau harus mengintegrasikan, mensinergikan dengan nilai-nilai moderasi beragama ya. Jadi kalau di madrasah nomenklaturnya rahmatan lil alamin. Sebetulnya substansinya sama saja ya Bapak Ibu. Hanya kalau di PAI pada awal-awal tahun 2014 dulu memang kita masih menggunakan paradigma atau nomenklatur ya, nomenklatur. Kalau paradigmanya masih tetap nomenklatur rahmatan lil alamin. Makanya dulu ada pembelajaran Islam rahmatan lil alamin, penilaian Islam rahmatan lil alamin, modul Islam rahmatan lil alamin. Begitu sampai di penghujung kurikulum KTSP dan juga di awal-awal kurikulum merdeka masih menggunakan istilah itu. Tetapi kemudian sekarang seiring dengan berjalannya atau diterbitkannya kebijakan di Kemenak, nomenklaturnya menjadi moderasi beragama. Maka dari itu endingnya dalam kurikulum merdeka ini adalah di samping profil pelajar Pancasila, juga profil pelajar moderat ya. Ini kalau untuk mapel PAI yang di sekolah umum. Sedangkan untuk yang di madrasah, pelajar rahmatan lil alamin. Tapi sebetulnya sama saja substansinya. Nilai-nilainya sama saja. Nah, Bapak Ibu, tadi sedikit juga mungkin sudah disinggung ya, bahwa struktur kurikulum merdeka itu kan ada dua bagian besar Bapak Ibu. Jadi kegiatan intrakurikuler dan proyek P5. Maka dari itu kemarin waktu launching rapor ya, jadi ada dua bagian juga nanti. Di endingnya nanti juga ada dua bagian, yaitu rapor untuk kegiatan intrakurikuler dan juga rapor untuk proyek P5 ya. Nah, tapi jangan lupa kalau di madrasah dan juga guru-guru PAI di sekolah, bukan hanya sekedar proyek P5 ya, tetap harus menginsertkan nilai-nilai rahmatan lil alamin dan juga moderasi beragama. Nah, ini adalah yang sudah biasa dilakukan oleh teman-teman guru. Oh ya, saya lupa ya, di sini bukan hanya Bapak Ibu guru yang hadir ya, ada juga banyak di antara para peserta ini para Bapak Ibu pengawas. Jadi kalau untuk Bapak Ibu pengawasnya itu artinya bahwa ketika Bapak Ibu memantau atau membina
atau mungkin mengadakan BIMLAT harus sampai pada ranah-ranah yang sedang saya sampaikan ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk Bapak Ibu pengawas lebih pada bagaimana mengelola kurikulum ini sampai pada nanti membuat instrumennya. Tetapi kalau untuk guru-guru lebih pada sisi praksisnya, bagaimana mengimplementasikan kurikulum ini. Nah, ini sudah dilakukan tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Aji Swanto ya, untuk perencanaan dan desain kurikulum Merdeka ya, sampai pada tadi sedikit menyinggung penilaiannya. Tetapi di sini saya ingin mulai mengajak mungkin mendetailkan lagi. Kalau tadi Pak Haji sudah sampai ke bagaimana membuat desain pembelajaran, sudah sampai pada modul ya, modul ajar RPP walaupun baru garis besarnya, tapi mungkin sekarang di sini saya lebih akan mengisi bagaimana sih pembelajaran atau mengantarkan pembelajaran agar menarik. Nah, saya mau tanya dulu nih, Bapak Ibu, di sini kan ada kolom chat ya, baik yang mengikuti by Zoom maupun live streaming ya. Nah, agar interaktif, sekarang silakan Bapak Ibu, teman-teman peserta semuanya, tulis ya di kolom chat, di kolom chat agar saya bisa secara interaktif untuk untuk melihat respon dari Bapak Ibu. Bagaimana pembelajaran pada kurikulum Merdeka ya? Ini sebetulnya saya tadi mau pakai Mentimeter atau pakai Jamboard ya, tapi kayaknya waktunya sangat sedikit. Nanti kadang-kadang ada teman-teman yang harus install dulu gitu ya. Silakan Bapak Ibu ditulis saja di di kolom chat ya. Di kolom chat agar saya bisa melihat jawaban Bapak Ibu. Silakan sekarang ya. Sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu. Jadi pengalaman Bapak Ibu yang sudah dilakukan itu seperti apa? Pelajaran pada jawabannya singkat-singkat ya Bapak Ibu. Silakan, saya ingin lihat di kolom chatnya ya. Oke, yang di live streaming biar Mas Taufik saja nanti yang melihat. Oke, berpusat pada peserta didik, student center, ini dari Bu Hima, MTS UMA. Yang lainnya, nah ini pembuatan prota dan promles. Oh, ini masih bertanya ya. Pembelajaran yang memprioritaskan kompetensi siswa. Ya, bagus semua nih jawabannya. Masih ada lagi? Ya, silakan berinteraksi lewat kolom chat ya, biar kita berinteraksi ya. Sebetulnya ada ini, saya sudah pakai Jamboard juga, tapi nggak usah lah, biar lewat chat aja. Berorientasi pada masa depan, berorientasi atau memprioritaskan kompetensi siswa. Oke, Bu Ani, pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pak Fani, apa Ibu ini ya? Ibu Pak Fani Fatoni mungkin. Siswa lebih aktif dan interaktif. Iya, bagus. Pak Muhaimin, berdasarkan minat dan passion siswa. Lah ini, berdasarkan minat dan passion siswa. Oke. Pembelajaran C5 ya. C5 berarti sampai pada taraf analisis ya. Analisis. C5 itu sudah sampai pada taraf evaluasi ya, evaluasi. Kemudian memahami dan menyelesaikan pada siswa. Iya, berarti kebutuhan siswa ya. Bu Umi HS, berdiferensiasi. Karakter akhlakul karimah, tujuan yang utama tidak boleh ditinggal. Bagus sekali nih. Pak Haji Masrif, siswa lebih aktif sementara guru merdeka. Guru merdeka ini mengawal siswa ya. Kemudian karena saya terjaring guru penggerak, jadi saya sudah terapkan pelajar Pancasila dan berpihak pada murid yang menyenangkan oleh Ibu Siti Nur Rahmawati ya. Wah, jawabannya luar biasa nih. Ini dari Papua nih, Ibu Sahriana. Pembelajaran yang berdasarkan karakter dan kondisi siswa. Ini dari Papua ya. Selamat berjumpa juga nih Bu Sahriana dari Papua Barat ini.
Kemudian pembelajaran siswa menjadi bisa apa gitu ya. Menghasilkan proyek yang nyata, Ibu Lutfiah Nurrohmah. Wah, bagus semua nih Mas Taufik jawabannya. Teruntuk kami mata pelajaran matematika akan menumbuhkan semangat siswa dan yang pasti bisa dipusatkan siswa agar lebih aktif. Bagus sekali. Oke, baik Bapak Ibu. Jawabannya sangat variatif ya. Tapi intinya teman-teman di sini sudah paham alurnya bahwa pembelajaran pada kurikulum Merdeka itu berpusat pada peserta didik, kemudian bagaimana mengakomodir kebutuhan peserta didik. Itu tadi ada yang menjawab passion, bakat, minat, begitu. Nah, ini saya bertanya begini Bapak Ibu, jawab gunakan Mentimeter. Kira-kira ini sekiranya saya sedang ngajar di kelas, mungkin saya ngajar di SD atau di MI, MTS atau SMP dan seterusnya sampai ke mahasiswa ya, mahasiswa saya bertanya dan saya beri kebebasan mahasiswa atau peserta didik untuk menjawab. Boleh menggunakan aplikasi Mentimeter, boleh menggunakan ditulis di kolom chat seperti tadi, boleh dijawab dengan lisan, boleh dijawab dengan menggunakan Jamboard, ya, papan yang ada di ruang virtual, ya, di Google Workspace ada itu Jamboard. Nanti saya perkenalkan ya, biar teman-teman yang mungkin belum mengenal ya, yang sudah ya tidak apa-apa sambil mengingat kembali. Kemudian menggunakan ilustrasi, gambar atau karikatur. Ini sebetulnya saya sudah mulai mengarahkan kepada Bapak Ibu bahwa ketika guru bertanya harus memberi opsi juga kepada yang ditanya, dalam hal ini peserta didik, untuk memberikan jawaban sesuai dengan kecenderungan mereka, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Siswanto. Nah, ini kita sudah mulai masuk ya, teman-teman. Sudah mulai masuk pada pembelajaran yang berdiferensiasi, dimulai dari hal yang kecil. Dari ketika kita bertanya. Nah, begitu. Ini tidak usah karena barusan sudah kita kita bahas dan dijawab di kolom chat ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, sekarang bagaimana sih agar guru dapat mengajar menyenangkan sesuai dengan kurikulum Merdeka? Ini sudah terjawab ya, harusnya tidak usah dijawab di sini ya. Tapi nggak apa-apa deh. Yang pertama, karena ini sekarang ini kita hidup di era digitalisasi ya Bapak Ibu ya, di era digital. Di zaman di mana teknologi ini berkembang sangat pesat, disrupsi teknologi. Hidup di era di mana serba cyber, ya. Maka dari itu kita harus, atau guru ya, guru dalam hal ini, sebenarnya bukan hanya guru sih, stakeholder, baik guru, kepala sekolah, warga sekolah, bahkan masyarakat termasuk orang tua, semua ini ya stakeholder harus memiliki yang namanya digital mindset. Digital mindset ini pola pikir yang memaksimalkan teknologi digital. Kenapa? Ya karena era digital. Kalau kita tidak memiliki digital mindset, kita akan tertinggal. Yang manual-manual kan sudah mulai diminimalisir. Tapi persoalan digital mindset ini, Bapak Ibu, bukan persoalan teknologi saja sebetulnya. Tetapi bagaimana membangun kultur dengan digital mindset di lingkungan sekolah atau stakeholder. Jadi yang paling penting adalah membangun budaya dengan digital mindset di lingkungan sekolah atau stakeholder. Ya, misalnya begini, guru-guru yang ngajarnya lokasinya jauh gitu ya dari tempat tinggalnya. Kalau guru yang tidak memiliki digital mindset, mereka akan berpikir, waduh ini hari hujan, banjir, saya nggak bisa ngajar, udahlah saya izin aja. Tetapi yang memiliki digital mindset, wah hujan, banjir, tidak masalah, kita masih punya moda yang lain, cara yang lain untuk ngajar, jadi tidak harus kita datang ke sana. Ini bedanya. Nah, makanya dari itu, agar mengajar kita menjadi menyenangkan, salah satunya kita harus memiliki digital mindset.
ya Bapak Ibu. Kemudian apalagi selain digital mindset, kita juga perlu memiliki growth mindset Bapak Ibu. Wah, ini ada growth mindset ya. Growth mindset itu ya pola pikir berkembang yang ada pada diri manusia, yang selalu berkembang, bertumbuh, tidak menutup menutup pikiran gitu. Kebalikannya fixed mindset ya. Nah, dengan growth mindset ini maka seseorang meyakini bahwa kemampuan dasar dapat dikembangkan melalui kerja keras. Jadi intinya tuh tidak kenal menyerah gitu ya. Tidak kenal menyerah. Ada anak yang sepertinya itu nggak paham-paham. Sampai bertanya pada guru-guru, itu si A itu kalau di pelajaran Bapak gimana? Kalau di pelajaran Ibu gimana? Jawabannya semuanya sama. Oh iya, memang itu anaknya begitu gitu ya. Anaknya kurang sekali. Nah, ini namanya fixed mindset. Ketika kita growth mindset, mestinya kita menelusuri kenapa ya kok ini anak jadi cara memahaminya itu lebih lamban dibanding dengan yang lain. Ini namanya growth mindset. Ada satu sekedar analogi ya. Ada ikan apa itu namanya, ikan yang besar, ikan apa ya namanya yang suka makan ikan-ikan kecil itu loh. Ikan piranha ya. Itu di sebuah akuarium, ini hanya analogi saja ya. Di mana di situ ada ikan-ikan kecil. Nah, si pemilik ini ingin agar aman dua-duanya. Tidak saling mematikan gitu ya, tidak saling bunuh, tidak saling mengganggu gitu. Agar ekosistemnya tetap terjalin bagus gitu. Maka dipasanglah kaca pembatas. Kaca pembatas kalau di akuarium tidak terlihat kan? Jadi seperti tidak ada kaca pembatas. Ikan piranha ini nyodok-nyodok terus, nyodok gitu ya. Akhirnya dia terjatuh sendiri karena kepalanya mungkin bonyok ya, nyodok-nyodok kaca gitu. Terjatuhlah. Nah, suatu ketika diambillah kaca itu sama pemiliknya. Ikan ini sudah sehat lagi. Setelah dibuka kacanya, ikan ini, si piranha ini tidak mau makan ikan ini tadi. Kenapa? Karena dia berpikir bahwa, wah ternyata saya tidak bisa makan ikan. Walaupun kaca sudah dibuka, dia masih punya pikiran seperti itu. Ini namanya fixed mindset ya. Ini nanti kalau dianalogikan pada pembelajaran di kelas, seperti tadi yang saya ceritakan ya. Oke, baik. Sekarang mari kita lihat. Tadi diawali oleh Pak Sis sedikit, tapi saya akan mungkin lebih detail di sini. Bahwa bakat, potensi, karakteristik anak-anak itu kan bermacam-macam ya Bapak Ibu ya. Makanya kalau dilihat dari perspektif multiple intelligence, paling tidak banyak pakar yang sudah menyampaikan ada 8 kecerdasan, 9 kecerdasan, seperti Gotthardt, Goleman ya. Ada kecerdasan linguistik, kecerdasan matematik logik, naturalistik, kinestetik, intrapersonal, interpersonal, and so on. Ini akan berimplikasi pada bagaimana guru mengajar. Jadi yang beragam itu tadi akan berimplikasi pada ini. Bagaimana guru merencanakan pembelajarannya. Berarti pembelajarannya dari perencanaannya sudah harus beragam, berdiferensiasi karena tadi beragam itu tadi. Kemudian kalau sudah perencanaannya beragam, berarti implikasinya juga guru harus memperkaya dengan metode mengajar. Berarti harus banyak metode-metode mengajar yang dikuasai oleh guru. Nah, setelah guru menguasai, tentunya ini kan tadi baru mengajar ya. Bagaimana dengan cara penilaiannya? Penilaiannya juga harus berdiferensiasi, harus berbeda dalam menilai. Jangan anak-anak yang kecenderungannya berbeda, cara penilaiannya kok sama. Nah, ini namanya tidak adil ya. Maka dari itu keberagaman ini, diferensiasi ini harus sampai pada tahap penilaian. Nah, oleh karena itu, agar guru-guru ini tadi bisa menjalankan proses ini dengan baik, maka bekalnya
Ini ya, bekalnya satu, cyber pedagogy nih Bapak Ibu. Sudah sering mendengar ya mestinya ya. Coba sekarang ditulis di kolom chat. Cyber pedagogy itu apa? Ayo langsung sekarang ya. Coba silakan ditulis di kolom chat. Cyber pedagogy, singkat-singkat saja. Saya sambil nunggu jawaban Bapak Ibu, sambil saya baca bekal yang lainnya apa selain cyber pedagogy. Digital mindset tadi sudah ya. Ragam model tadi juga sudah, model, metode, media, dan juga ragam assessment-nya. Nah, sekarang ini di zaman digital ini Bapak Ibu, kalau dulu kan kita assessment itu terbatas ya, sampai bisa dihitung pada mungkin harian berapa kali, kemudian pada tengah semester, akhir tahun. Di kurikulum Merdeka ini assessment itu tidak terbatas. Kapan saja, every time. Makanya ada assessment formatif, sumatif. Tapi sumatif ini bukan berarti di akhir semester atau akhir tahun, Bapak Ibu. Tapi bisa jadi di akhir tema, di akhir di akhir pokok bahasan, di akhir pembelajaran. Itu sudah bernama sumatif. Ini bedanya. Paradigma yang harus kita bangun bedanya di sini. Sudah ada yang menjawab, ilmu mendidik anak melalui dunia maya. Bagus sekali nih. Ibu Umi HS ini ya. Ibu Umi HS. Dari mana nih Ibu Umi HS? Bapak Supriyanto. Ini dari Rodotul Mupadiin, Blondo, Magelang. Guru lebih sebagai fasilitator dan pembimbing dalam proses belajar mengajar. Iya bagus. Rupanya sudah banyak yang tahu juga ya. Ilmu mendidik anak melalui dunia maya. Kenapa Bapak Ibu? Karena sekarang ini anak-anak jauh lebih cepat informasinya dibanding guru-gurunya. Iya, di sekolah memang dilarang, tapi di rumah dalam waktu 1 detik saja, 2 menit saja, 3 menit saja, anak-anak sudah bisa mengambil informasi yang mungkin kadang dikendaki, kadang tidak karena ada iklan-iklan lewat, begitu ya. Itu yang harus kemudian menjadikan kita para guru itu menguasai cyber pedagogy agar kita bisa bagaimana memposisikan guru-guru diri kita di tengah-tengah era yang serba cyber ini ya. Oke, keterlibatan anak didik dalam praktik baik, Pak Saiful ya. Oke, bagus, semuanya bagus, memanfaatkan media yang ada seperti internet. Ya, dari siapa nih, Perguru namanya ya. Oke, baik, jawabannya bagus semua. Boleh kasih applause ya untuk teman-teman yang sudah menjawab dengan baik. Nah, saya lanjut dulu ya, teman-teman. Kemudian setelah kita tahu bahwa mereka ternyata dari berbagai macam ragam, dan kita tahunya itu dari mana sih Bapak Ibu? Kita tahu bahwa mereka itu memiliki kecenderungan yang bermacam-macam. Boleh ditulis di kolom chat. Dari mana kita tahu bahwa mereka itu memiliki kecenderungan yang bermacam-macam? Boleh ditulis di kolom chat ya, biar sambil saya baca. Dari mana sih kita tahu bahwa anak-anak itu kok kecenderungannya banyak? Assessment, bagus sekali nih. Pak Ibni ya, Pak Ibni Ali Arifin dari MTS 3. Wah, baru ketemu kemarin ini saya ini sama Pak Ibni ya, dari MTS 3 Banyumas ini. Dari assessment ya, dari memanfaatkan assessment. Assessment tadi sudah disampaikan oleh Pak Sis, dilakukan sebelum pembelajaran namanya assessment diagnostik. Jadi bukan hanya di awal tahun, tetapi sebelum kita masuk pembelajaran, itu assessment. Assessment diagnostik ini ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama yang terkait dengan kognitif, ya, namanya assessment diagnostik kognitif. Ini yang terkait erat dengan materi, ya, materi misalnya materi dalam satu capaian ketika ditanyakan kepada anak-anak dengan metode yang bermacam-macam, boleh menggunakan survei, boleh menggunakan lisan mungkin, atau mungkin kertas angket. Ini teknik ya. Ternyata anak-anak dalam satu CP itu ada yang mengetahui di awal, baru perkenalan, sekedar mengenal istilah, misalnya kalau dalam IPA, misalnya hewan
berkembang biak dengan cara bertelur misalnya ya kalau untuk SD. Baru mengenal, sedangkan teman yang lain sudah sampai pada bermacam-macam hewan dengan perkembangbiakan yang sangat bervariatif. Nah, inilah berbagai pemahaman anak-anak yang bervariasi inilah yang memungkinkan adanya fase nih Bapak Ibu. Kajian akademisnya seperti itu ya. Jadi fase-fase itu ada karena itu tadi. Anak-anak itu ada yang baru paham di awal, tapi satu sisi ada yang sudah sampai ke akhir CP. Maka dari itu, istilah CP itu tidak bisa dijadikan patokan dia di kelas ini, gitu ya. Ada kata-kata pada umumnya. Misalnya fase A, pada umumnya kelas 1 dan kelas 2, gitu ya. Pada umumnya, bisa jadi fase A ini ada yang kelas 4, karena anak ini memiliki keterlambatan dalam belajar, gitu ya. Oke, Bu Sariana, oh ini ada lagi di atasnya. Ibu Rini, AKDP, Asesmen Kebutuhan Peserta Didik, ya bagus sekali. Kemudian Pak Asnawi, MTSN 1 Tabalong, melihat dari sikap dan perbuatan dalam PBM, iya, ini pakai observasi ya, bagus juga, boleh juga. Kemudian MTSN 7 Pabean, Kota Pekalongan, Asesmen Diagnostik, iya. Untuk mengetahui karakteristik anak, salah satunya adalah melalui interaksi peserta didik dengan teman atau dengan gurunya. Bisa Ariana lagi ya, dari Papua nih. Oke, baik Pak Saiful Sarifudin, merancang proyek dengan melibatkan karakteristik lingkungan siswa. Bagus sekali semuanya ya. Saya kasih reward Mas Taufik. Silakan dikasih bintang Mas Taufik, boleh bintangnya 5 atau bintang 4 ya. Oke, baik. Bapak Ibu, rupanya sudah bagus lah ya. Ini tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Sis ya. Saya hanya akan sekarang ngisi isinya saja. Agar Bapak Ibu memahami bahwa pembelajaran yang berdiferensiasi itu meliputi 3 hal ya. Tadi kan sudah disampaikan di kontennya. Perbedaan itu tadi yang seperti barusan saya sampaikan. Ada anak yang baru memahami tentang pengertian hewan berkembang biak dengan telur misalnya, telur ya. Ada juga yang sudah memahami tentang bermacam-macam tadi. Ini namanya diferensiasi dalam hal materi, Bapak Ibu. Nah, diferensiasi dalam hal proses, itu artinya tadi yang peserta didik itu berbeda-beda, itu kan cara memperlakukannya berbeda ya. Kalau tadi asesmen yang dilakukan baru diagnostik kognitif. Nah, yang non-kognitif ini yang seperti apa? Yang terkait dengan sosial emosional, Bapak Ibu. Misalnya, ini kecenderungannya dia suka belajar sendiri, tidak suka berkelompok. Oh, si anak ini sukanya belajar di luar kelas, nggak suka di dalam ruangan. Sumpah kalau di ruangan nggak mau. Oh, anak ini suka belajar dengan cara menyetel musik. Berarti kecenderungannya apa itu namanya seni ya. Kemudian ada anak yang sukanya dengan bergerak terus, aktif dia, kinestetik. Nah, anak-anak yang beragam karakteristik ini tadi, dalam hal Bapak Ibu menyampaikan materi, berarti kan harus berbeda. Ini namanya diferensiasi dalam hal prosesnya. Proses menyampaikan materi tadi yang berbeda-beda, yang yang dikuasai oleh siswa yang berbeda-beda menggunakan proses yang berbeda-beda pula. Makanya diferensiasi ini meliputi prosesnya berbeda-beda Bapak Ibu, sehingga nanti produknya pun berbeda. Tadi kata Pak Sis kan, kalau yang anak-anak sukanya nulis, mungkin produknya makalah, mungkin produknya bikin narasi apa gitu ya, cerpen dan lain-lain. Anak yang sukanya sastra mungkin produknya pantun, kemudian puisi dan seterusnya. Anak-anak yang sukanya bicara mungkin produknya dia berupa pidato di depan kelas. Anak-anak yang sukanya bermain acting, produknya mungkin kemasan materi dalam bentuk drama. Ini produk namanya. Begitu Bapak Ibu. Nah, sekarang di zaman digital ini Bapak Ibu, agar anak-anak ini semakin banyak pengalaman, maka Bapak Ibu tadi saya sampaikan harus banyak metodologi. Metodologi di era digital ini sangat bervariasi Bapak Ibu. Dulu ini saya stop screen dulu. Dulu saya ketika belum
zaman digital, saya sering menggunakan kertas-kertas ya. Ada kertas origami, kemudian kertas plano, kertas apa lagi namanya? Kertas apa tuh namanya? Manila dan lain-lain. Sekarang orang lebih pada ada Canva dan lain-lain ya. Di Canva itu orang bisa mengakses apa saja yang dimau. Nah, kemudian dulu pada saat kita belum di era digital ini, kita biasa ya kalau ice breaking itu dengan permainan-permainan yang mungkin tepuk semangat atau apa ya, atau sekedar mungkin guru memberikan kertas yang digulung-gulung, lintingan gitu ya. Anak-anak suruh nebak, ini isinya apa, dijodoh-jodohkan, seperti cut shot dan lain-lain. Kemudian ada make a match. Nah, sekarang coba Bapak Ibu, sudah terlihat tampilan di monitor Bapak Ibu? Di situ apa? Sudah terlihat? Sudah terlihat Mas Taufik? Ya. Sudah ya? Sudah. Oke. Ya, ini di sini teman-teman, kalau sekiranya Bapak Ibu sudah kehabisan yang manual, karena ini digital, anak-anak juga harus dukung juga pembelajaran yang menyenangkan, yaitu dengan pola-pola game, atau istilahnya gamifikasi ya Bapak Ibu ya. Nah, kenapa sih kalau yang game-game itu menarik? Coba ditulis di kolom chat Bapak Ibu. Kenapa yang game-game itu membuat anak-anak itu tertarik? Sehingga kadang-kadang main HP nggak boleh dilarang gitu, nggak mau dilarang. Coba ditulis di kolom chat. Kenapa? Yang berbau-bau game itu anak-anak suka sekali. Coba saya tunggu ya di kolom chat. Mereka menikmati permainannya, Mas Pak Fani ya. Oke, Pak Ibni penuh tantangan. Iya, tantangan ya. Pak Ibni penuh tantangan Bu Umi. Karena anak-anak sukanya bermain. Terus apa lagi? Karena seru dan menantang. Pak Aris Arianto. Ada tantangan ya. Engagement. Kemudian keterkaitan. Kemudian sesuatu yang mudah merasuk dalam dunia pikiran anak. Merasuk ya. Oke. Pak Suprianto ya. Pak Sodik Asmawi asik dan menantang. Iya. Pak Sakroni menyenangkan dan menghasilkan. Wah, ini menghasilkan Bapak Ibu. Menghasilkan berarti ada apa ini? Ada reward ya. Menghasilkan ada reward. Penasaran untuk selanjutnya. Berarti dia selalu tertantang ya. Nah, selalu tertantang. Karena menyenangkan Bu. Iya, menyenangkannya kenapa Pak Moko? Karena ada hal yang baru. Nah, ini ada hal yang baru. Kemudian karena metode dan kreasinya menyenangkan dan seru. Bagus, Bu Siti Nurrohmawati, Nganjuk ya. Bu Ani, karena suka tantangan dan seru dalam setiap level permainan. Betul, ada level ya. Ada level. Kenapa ada level? Makanya mereka suka mengusir rasa bosan. Nah, ini bagus juga nih. Pak Fahrisin ya. Pak Fahrisin. Ibu Sahriana. Ibu atau Pak nih? Pak Fahrisin mungkin ya. Oh, Ibu Fahrisin Nikmah. Penuh tantangan dan membuat penasaran. Iya. Mengaktifkan semua indera. Bagus sekali nih Pak Popo nih. Pak Popo ya. Pak Hindun, karena Ana suka dengan permainan. Oke, semuanya bagus. Beri reward nanti Mas Taufik ya. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, kalau sudah tahu bahwa anak-anak ternyata suka bermain game Bapak Ibu, dan game sekarang ini sangat bervariatif, sehingga anak-anak dengan kecenderungannya yang tadi itu, bermacam-macam dengan bakat yang sangat bermacam-macam itu tadi, bisa disuguhi ya kayak makanan aja, bisa diantisipasi atau bisa difasilitasi dengan game Bapak Ibu. Makanya ngajarnya sekarang pakai gamifikasi agar anak-anak tertarik, sehingga dengan anak-anak tertarik mereka akan ketagihan belajar. Ini titik yang paling penting, ketagihan belajar Bapak Ibu ya. Kalau sudah ketagihan belajar, Bapak Ibu nanti tidak ada istilah mengeluh, aduh anak-anak gimana sih ini kok nggak paham-paham ya, aduh sudah saya jelaskan berkali-kali. Mereka akan terus tertantang terus untuk yang lebih level berikutnya. Ini pola-pola gamifikasi ini sangat sesuai dengan kurikulum
merdeka ya, memberi keleluasan kepada anak-anak sesuai dengan kecenderungannya dan juga memberi peluang kepada mereka untuk selalu berkompetisi. Nah, di sini Bapak Ibu, salah satu saja nih ya, ada Prof. Nanti Bapak Ibu boleh googling ya di penelusuran di Chrome, ditulis Prof. Brain Games. Ini sangat bagus Bapak Ibu, ini baru salah satu saja ya. Ini saya juga masih pakai yang bukan pro ini yang di akun ini, karena saya punya banyak akun. Nah, ini Bapak Ibu nanti caranya setelah menemukan ini, sign up dulu Bapak Ibu. Sign up, mendaftar dulu. Kecuali Bapak Ibu yang sudah pernah pakai. Sign up, nanti tulis email, dan juga password Bapak Ibu. Setelah itu baru bisa buka seperti ini Bapak Ibu. Ini ragamnya begini Bapak Ibu. Coba lihat, banyak sekali nih ya di yang saya klik. Create games, ada word search ini ya. Jadi mencari kata-kata. Ini sangat memudahkan Bapak Ibu untuk memberikan atau mengantarkan pembelajaran ya. Kemudian crossword. Kalau dulu kita menyebut teka-teki silang ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada sliding puzzle. Ini juga kalau ini mungkin ini dari level yang paling mudah ya Bapak Ibu ya urutannya. Jadi kalau kita sesuaikan dengan taksonomi Bloom, mungkin ini dari C1 ya, C1 terus ke bawah itu seiring dengan jalannya ke bawah itu semakin rumit ya. Kemudian ada jigsaw, ya, ini juga nanti boleh diklik Bapak Ibu setelah ini nanti langsung coba ya. Kemudian ada hangman, ada word scramble, ada brain teasers. Nah ini brain teasers ini Bapak Ibu, ini sangat memungkinkan. Oh ini saya harus sign ini lagi ya, karena tadi saya sudah lama jadi minta sign lagi. Ini yang namanya brain teasers ini Bapak Ibu, ini memungkinkan kalau dulu Bapak Ibu sebelum musim digital ini, zaman digital, Bapak Ibu kan biasa ada istilah pembelajaran comment picture, ya, gambar yang dikomentari. Ini mengarahnya ke sini. Kemudian ada make a match juga. Jadi gambarnya apa, narasinya bagaimana, disesuaikan, dicocokkan. Misalnya gambarnya di sini tentang, sebentar saya sign dulu biar. Nah ini ya, ini seperti ini. Ini misalnya begini. Oh, oke, enggak ini ya. Ini saya akunnya banyak sekali, jadi tadi pakai akun yang mana sampai ini ya. Oke, baik, saya inikan dulu deh. Saya berikan ininya saja, biar nggak usah langsung ke sini. Ini seperti ini, jadi kalau brain teasers ini, kalau untuk anak-anak yang tadi di pengetahuan atau di kompetensinya sudah bagus ya Bapak Ibu, tadi kan setelah di assessment ketahuan nih, ada anak yang sudah sangat mengenal, bisa menganalisis bahwa tumbuhan atau binatang yang berkembang biak dengan cara ini ternyata bisa juga dengan cara yang lain. Nah, cocok pakai game yang ini Bapak Ibu, brain teasers. Tapi seandainya anak-anak yang tadi dalam pemetaannya ternyata dia baru mengenal yang namanya perkembangbiakan, mungkin di situ Bapak Ibu cocok pakai yang word search game. Jadi mencari kata-kata yang cocok di sini, istilah-istilah yang cocok. Ini kan levelnya mengingat ya, mengingat berarti C1, menggunakan ini di sini. Kemudian jika sudah mulai ke pemahaman, ya udah mulai detail pemahamannya, boleh pakai puzzle games di sini. Ya, atau crossword. Crossword ini seperti teka-teki silang. Ini juga masih levelnya bawah, agak sulit, tapi bukan berarti dia HOTS. Karena yang HOTS itu tidak, yang LOTS itu, yang low order thinking skills, itu kadang-kadang sulit juga, walaupun dia low. Ya, contohnya ini, anak-anak kalau kelas 1 SD, suruh mencari kata-kata yang berhubungan dengan
pesawat terbang misalnya, mungkin dia masih agak kesulitan. Nah, ini artinya sulit tapi bukan HOTS gitu ya, masih LOTS karena masih mengingat. Nah, gitu. Kemudian begitu pula anak-anak yang tadi kecenderungannya misalnya suka dengan seni dan lain-lain, boleh nanti dipakai games yang lain, Bapak Ibu. Jadi bukan hanya kuisis ya yang Bapak Ibu miliki, tapi Bapak Ibu boleh nanti ada juga Lumi Bapak Ibu, ya. Atau nanti Bapak Ibu menggunakan